FNB. Oke, kasih tepuk tangan dong. Pak, tepuk tangan Pak. Bapak ngapain sih Pak? Nyatet-nyatet mulu. Bapak banyak catatannya. Tahu. Bapak jadi siapa sih Pak? Catatan Mahkamah Keluarga. Oh. Ini pembagian warisan. Warisan. Lagi memasak. Lagi memasak. Pembagian warisan. Ini kan kita. Coba aja sini. Anak sulung. Bagi Ya, anak pertama Dapet. laki-laki Dapet. lebih gede. Oh, jabatannya. Warisannya. Nah, iya. Anak sulung. Anak sulung, anak nomor 2, nomor 3, yang perempuan. Oh, anak bontot dapat partai? Enggak, mantu ini mantu. Oh, mantu. Iya. Mantu. Oke, Mantu. oke. Udah ya, cukup lah. Ya, closing Pak. Closing. Oh, belum. Ini iya. Bang Charles ini Iya, tanya. iya. Bang Charles, Ya. di review di kita di sesi tadi itu. Kalau lihat dari SDGs semuanya mulai menunjukkan bahwa semuanya ngerti SDGs. Tadi awal-awal saya pikir hanya Gibran, tapi Caimin tuh belum ya. Tapi saya pikir sekali lagi kalau tampilan Caimin ini kayak diesel. Nah ini panasnya malam belakangan. ini menurut saya poin buat Caimin. Dari sisi kesegaran dia segar, terus yang tadi dia menunjukkan Kelasnya. kemampuannya untuk bisa membalas public speaking attack-nya dari Gibran tuh dengan gaya humoris ya. Iya. Ya, saya baca dulu catatan. Tapi yang jelas sambil dia ngeliat sini, tapi yang jelas ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu Dapat satu ya? studio ini semua ketawa semua gitu loh. Nah, itu menurut saya dia punya kemampuan humoris yang cerdas ya. Itu kan udah disiapin kali sejak tadi gitu. Dan menurut saya ini saya baru lihat Caimin yang real tuh malam hari ini, nggak tahu nanti sentimennya positif apa enggak. Tapi menurut saya dia pintar. Pintar tadi mengambil bagaimana celahnya saya harus membalas attackingnya Gibran, tetapi ya tadi itu kan sebetulnya pukulan telak juga arahnya ke sana. Dan Gibran nggak balas ya? Nggak balas juga. Ya karena ya tadi Gibran juga udah bilang, nah kayak gitu dong Caimin, jangan tegang, Jangan tegang-tegang. jangan baca terus gitu. Saya rasa itu nggak apa-apa lah ya dalam perbendaharaan debat di Indonesia sepanjang masih dalam batas-batas yang wajar. Tapi menurut saya dia cerdas. Nah terus yang berikutnya untuk agraria tanah, persoalan-persoalan pertanahan, Caimin juga bagus, dia bisa menjawab dengan baik. Kan sekarang dia punya banyak data ya, adiknya juga Kementerian Desa ya. Kakaknya ya. Nah artinya kelihatan kali ini Caimin yang hari ini oke. Tapi catatan khusus tentang kemampuan bicara, Prof Mahfud betul-betul menggunakan pengalaman. Nah di dua ini yang agak apa yang mau diceritain pengalamannya agak mungkin susah kan, karena Gibran juga wali kotanya baru sebentar. Kalau Caimin kan Kementerian Tenaga Kerja mungkin nggak ada terlalu relevansinya. Tapi Pak Mahfud berkali-kali menggunakan pada saat saya jadi menteri, pengalaman saya. Datanya lengkap juga ya dia? Datanya lengkap dan ini lebih tenang semuanya, tiga-tiganya tidak seperti debat yang kemarin. Ini udah jauh lebih matang. Tiga-tiganya menunjukkan keberpihakan terhadap no one left behind juga. Tapi sepertinya Mas Gibran agak lemes ya untuk debat keempat ini. Iya, kurang. Kenapa tuh Pak berdua? Capek kayaknya. Mungkin kantong matanya terlalu berat kali. Iya. Bebannya juga berat. Berat ya. Makanya kita jangan terlampau banyak ngasih beban ke anak. Belum saatnya ya Pak? Langsung Mas Niko aja. Mas Niko. Oke, kalau kita lihat Sentimen. ini social network analisis ya, peta jejaring aktor dalam perdebatan kali ini kita melihat ternyata nomor satu yang paling banyak dimention dan menjadi ego di tengah itu Caimin. Dan saya cek di trending topik Twitter, beliau tuh mendapatkan trending topik nomor 2. Berarti memang sejauh ini masih cukup efektif dan bisa mencuri perhatian karena dia yang paling banyak dimension, dan nomor 2 Pak Anies Baswedan. Ini dua orang ini saling dimension Paket ya. sepaket karena dipersepsikan bahwa Pak Anies tuh Memang pasangan. memang ngajarin Pak Caimin untuk ngajarin debat kali ini biar agak terlalu serius dan macam-macam. Dan saya lihat tadi di beberapa tweetan memang dia mendapatkan support dari fansbase K-pop ya, karena kemarin kan yang dibuatkan Videotron itu kan cuma Anies. Nah sekarang Caimin mendapatkan support dan nanti akan dibuatkan Videotronnya seperti itu. Sebagai penghargaan ya. Penghargaan ya, karena memang ya harus diakui tadi cukup elegan ya, cara membalikkan keadaannya cukup elegan dan terbukti menjadi ego yang paling besar, artinya dia menjadi pusat perhatian. Itu kalau dalam sepak bola, ketika udah masuk kotak penalti, Caimin sliding tackle-nya itu bersih sekali. Iya. Sliding tackle itu nggak kena kaki tapi kena bola. Gitu kira-kira.
Caimin kok pas nggak bawa sarung lebih oke ya? Nah ini gimana pengamat fashion? Ya, kelihatannya ya. Iya. Ini kalau bawa sarung tuh dia ada beban Ada gitu loh. beban. Maksudnya dia mau menggunakan sarung itu sebagai sesuatu gitu. Ya? Mungkin setelah ini Bang Gaib kan punya nomor teleponnya Pak Anies. Cobalah di WA, apa jangan-jangan Iya. ini kali ya Pak Anies. Iya, iya, Pak iya. Anies dari awal mungkin ngeliat gini, selepet itu bagus. Tapi lama-lama begitu, apa kan di situ sebetulnya warna Caimin bercanda ya, Iya. gitu. Santri Mungkin lah, Pak Anies- menunjukkan ya, santri. mungkin Pak Anies mau bilang, oh gini, ini debat, ini perlu serius, Iya. coba tinggalin dulu sarung gitu. Iya, Karena bener. kesannya selepet itu kan fun. Jadi selepet itu nanti buat konten aja. buat jangan, konten, jangan buat tapi debat. jangan dibawa masuk ke dalam debat, Iya, iya. gitu. Kalau ngeliat tadi, ini Pak Anies masih salah milih atau nggak nih tadi? Setelah penampilan Caimin Ini malam hari? bagus sih kalau menurut saya. Bagus, bagus. Bagus ya? Ini Caimin sama Pak Mahfud, Caimin udah bisa keluar dari tekanan. Oke. Pak Mahfud bener-bener menguasai persoalan sih ya. Mas Gibran? Hah? Mas Gibran? Kelihatan kurang semangat. Lelih, apa Lelah. Lelih. Lelah itu Lelah dan letih. Kirain lo review ya, siapa bisa bukan ya? Iya, iya. Makin menarik ini pertanyaan ya, ntar ya. Saling menyerang ya. Iya. Saling bertanya ya. Nah, Oke, nah ini. Kita lanjut. gabung Yuk, lagi kita ya. lihat. Ini berarti segmen ke Empat.